Halo, selamat sore semuanya. Salam jumpa kembali dengan saya Nana Wahyudin. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara kita di sore hari ini, yaitu Market Outlook. Selamat menaikkan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semua yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat beribadah, dan selanjutnya saya coba untuk menjelaskan apa yang menjadi sebuah materi yang tersampaikan untuk apa yang terjadi selama periode perdagangan di bulan April dan bagaimana proyeksi yang terjadi di bulan Mei nanti, tepatnya di sepekan 2 minggu depan, ya, hampir 2 minggu, hampir 1 minggu ke depan, ya, kita akan lihat. Baik, nah di sini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat bahwa dan juga pernah mendengar berita ataupun di sini sebagai sudah menjadi nasabah ingin melihat bagaimana proyeksi ataupun potensi peluang-peluang apa yang terjadi selepas tanggal 18 April ini. Nah, mungkin pernah mendengar apa yang terjadi selama di perdagangan di bulan Januari hingga bulan Maret dan pada akhirnya di bulan April kemarin terjadi sebuah sekelumit ataupun serangkaian sentimen yang menjadikan sebuah pergerakan cukup atratif di 3 bulan pertama, tapi memasuki bulan keempat mulai stagnan dan baru terlihat pola-pola arah pergerakan sudah mulai terbentuk di 3 sesi perdagangan terakhir, tepatnya di hari Rabu hingga hari Jumat kemarin. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat apa yang terjadi selama perdagangan di akhir di akhir tahun ataupun tepatnya di awal tahun, semua pergerakan itu masih dipengaruhi, masih dibayangi oleh yang namanya sebuah sentimen. Sentimen yaitu pandemi corona. Pandemi corona sendiri di awal tahun 2020 itu tengah merebak, dan kita lihat bahwa apa yang terjadi selama perdagangan bulan ataupun tahun 2020 tersebut, tepatnya memasuki bulan Maret, itu sudah terjadi fluktuasi harga, yaitu apa? Penguatan yang namanya dolar Amerika. Dolar Amerika terhadap mata uang utama dunia, terhadap juga harga komoditas maupun juga pergerakan yang terjadi pada saham. Nah, selama pergerakan tersebut kita bisa melihat bahwa faktor penggerak utama adalah kekhawatiran pasar. Kekhawatiran pasar terhadap pandemi corona yang sangat meluas seluruh dunia, hampir seluruh dunia terkena imbasnya, dan kita lihat pasar bereaksi terhadap sebuah yang namanya sebuah kekhawatiran, dan terutama pada investor-investor tersebut ingin mengalihkan sebuah asetnya itu yang dinilai aman. Mereka melakukan penarikan dana dan mereka akan memilih instrumen-instrumen investasi yang bisa dikatakan menguntungkan di tengah pandemi. Dia adalah investasi, karena kita lihat bahwa sebagian investor, seluruh investor global memang secara keseluruhan itu dia ataupun mereka akan selalu memutar sebuah investasinya itu di mana saja berada. Dari ekuitas, dari pasar mata uang, baik itu dari obligasi ataupun dari instrumen investasi lainnya, baik dari sektor bursa maupun di sektor real. Tapi di tengah pandemi, pengetatan wilayah yang terjadi di seluruh negara, dan itu membuat sebuah yang namanya transaksi yang secara real, baik itu dari infrastruktur atau pengiriman barang dan jasa, atau sebuah yang namanya maskapai, penerbangan, pariwisata, semua hancur lebur. Dalam artian jatuh semua. Hampir lebih dari 50% kerugian dialami oleh para investor. Dan ketika itu, ada instrumen yang diuntungkan, yaitu adalah dolar. Dolar diuntungkan ketika investor memandang bahwa safe haven dolar, lindung nilai aset di tengah kondisi yang tengah terjadi saat ini, menguntungkan dolar. Dan mereka melihat bahwa faktor menurunnya dolar, safe haven dolar, ini mendorong safe haven dolar itu tidak lepas dari yang namanya aset ataupun imbal hasil obligasi pemerintah Amerika. Dan kita lihat, mulai bulan Februari, tepatnya Januari, itu sudah mulai terlihat tuh, gelagat-gelagat apa yang namanya tidak tanduk pergerakan yield obligasi. Dan ini kita bisa melihat transaksi yang terjadi di tahun kemarin. Ya, kita bisa melihat ya
Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa apa yang terjadi di tahun 2000 ini semua bergerak. Ini saya ngambil yang secara daily-nya. Tapi untuk monthly-nya, ini kita lihat lompatan-lompatan yang terjadi pada yield obligasi ya dari awal tahun 2020 ini sudah terlihat. Sangat signifikan kenaikan yield obligasi tepatnya di 2020 ya, dari penurunan tapi memasuki 2020 bulan Maret sudah mulai beranjak naik dan pada akhirnya mencapai level tertingginya di bulan yang lalu. Yield obligasi sendiri ini merupakan sebuah bagian dari imbal hasil obligasi pemerintah Amerika yang ditentukan dari nilai bunga atau coupon rate. Mungkin Bapak Ibu semua mendengar dibagi dengan harga pasar. Harga yield obligasi Amerika berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar obligasi. Nah, ketika terjadinya sebuah supply dan demand terhadap pasar obligasi, yang diuntungkan adalah apa? Yield-nya, imbal hasilnya, PL-nya, profit-nya, itu diambil dari imbal hasil. Nah, trader dan investor di pasar keuangan global perlu mengetahui bahwa yield obligasi Amerika itu khususnya yang bertenor 10 tahun, yang jangka panjang, yang bertenor 10 tahun ini memiliki sebuah keterkaitan ataupun korelasinya sangat dekat ataupun dalam arti yang sangat sensitif terhadap pergerakan dolar. Kenaikan dan penurunan yield obligasi berdampak terhadap juga pergerakan yang namanya dolar. Dan ini bisa menjadi sebuah representasikan sebuah tindak tanduk ataupun sentimen yang terjadi ketika itu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa sejak masa pandemi itu yield obligasi fluktuasinya terus beranjak naik. Dan pada akhirnya di bulan Maret kemarin menyentuh level puncaknya dalam 14 bulan terakhir di 1,77. Nah, di sini saya sudah sampaikan, kenapa yield obligasi Amerika naik sampai di bulan ketiga tahun ini. Ya, kemarin. Secara terperinci, mungkin perubahan yield obligasi pemerintah Amerika dapat dimaknai sebagai berikut. Satu, karena ketika investor merasa optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mereka tidak tertarik untuk membeli aset safe haven seperti obligasi. Oleh karena itu, harga akan menurun dan yield bahkan meningkat harga obligasi. Kenaikan yield obligasi bakal mendorong nilai tukar dolar Amerika menguat. Nah, sebuah optimisme pertumbuhan ekonomi ini menjadi sebuah nilai positif terhadap yield obligasi. Apa yang menjadi sebuah optimisme tersebut itu apa? Yaitu kita bisa melihat, kita bisa berkaca dari sebuah yang namanya data atau fundamental, yaitu baik dari Amerika yang menjadi acuan ataupun kiblatnya sebuah transaksi dunia, dari serangkaian data ekonomi yang tersaji sejak bulan Januari sampai dengan tepatnya di bulan April kemarin, menunjukkan progres pertumbuhan ekonomi Amerika lambat tapi pasti makin membaik. Ya. Makin membaik dari apa? Nilai angka non-farm data ketenagakerjaan Amerika ya yang terus mengalami kenaikan ya, yang terus mengalami yang namanya kenaikan non-farm payroll data. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data non-farm payroll sebagai bagian dari perhatian ataupun acuan market sendiri terhadap data non-farm payroll ini sebuah gambaran yang perlu kita perhatikan juga. Ya. Yang perlu kita perhatikan juga bahwa data ini menjadi acuan untuk melihat sebagai besar dampak dari yang namanya tenaga kerja. Ketika tingkat lapangan kerja bergerak menurun, otomatis menandakan sebuah ekonomi suatu negara bergerak melemah. Dan ini kita lihat sejak April 2020, ya ini saya lihat, kita ambil 1 tahun. Nah,
Angka sudah mulai tersaji, ini cukup signifikan. Ini artinya apa? Kenaikan yang terjadi ini adalah abnormal. Ketika sebuah data ekonomi dipublikasikan di tengah pandemi yang sangat gencarnya, ini tidak menunjukkan sebuah suatu data yang tepat. Normally, biasanya ketika di kondisi normal, data November itu di kisaran angka 200 sampai dengan angka 500. Normally-nya. Ya, normally-nya. Dan ini kita lihat. Ketika lonjakan terjadi sampai minus dan ini sampai meningkat lagi, dan ini normalnya dia itu ada di kisaran angka 200 sampai dengan 500. Ketika data terakhir menunjukkan angka di bulan Maret, ya data untuk yang dipublikasikan bulan April itu artinya data yang di bulan Maret itu menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu 916.000 pekerja. Ini data November. Tapi tingkat lapangan kerja, unemployment rate, tingkat pengangguran Amerika di bulan Maret itu mengalami yang namanya penurunan dari 6,2 menjadi 6%. Artinya apa? Adanya sebuah perubahan. Kenapa bisa berubah, Pak? Ya, karena adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemimpin Amerika yang baru, Joe Biden, ketika tanggal 20 Januari yang lalu, meluncurkan namanya paket stimulus 1,9 triliun. Paket 1,9 triliun dolar yang disetujui oleh Kongres, 2 minggu kemudian disetujui oleh setelah Kongres adalah Senat. Lambat di bulan Maret, ternyata ada paket tambahan lagi yang menjadi akumulasi semua paket stimulus menjadi 2 triliun, yaitu yang namanya paket stimulus infrastruktur dikenalnya. Dan di situ kita lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Joe Biden terhadap pemulihan ekonomi di Amerika cukup tepat dan cepat. Sehingga ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika itu bergerak dengan cepat di tahun ini. Ketika sebuah peredaran mata uang meluncur di pasaran yang cukup signifikan, baik itu dari yang namanya paket stimulus dari sektor tenaga kerja, sektor dari kesehatan, upah yang diberikan tiap minggunya bagi korban PHK dari pandemi corona, hingga memberi sebuah pengaruh terhadap daya beli ketika pandemi. Tapi ketika stimulus ini dijamin, atau istilahnya BLT, bantuan langsung tunai yang di Amerika, yang mencapai nilai totalnya $1.400, ini memberi sebuah dampak yang cukup baik terhadap ekonomi Amerika. Dan kita bisa lihat bahwa data retail sales yang dipublikasikan hari Rabu kemarin itu cukup signifikan, mohon maaf, hari Kamis. Ditambah lagi kita lihat sektor manufaktur, baik dari ISM manufaktur maupun jasa PMI, dan juga manufaktur dari New York maupun dari Philadelphia, semua menunjukkan angka yang cukup baik. Artinya apa? Artinya di sini bisa dikatakan bahwa paket stimulus itu sudah benar apa adanya. Dan langkah yang cepat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Amerika dengan melakukan ngejar target 100 tahun kepemimpinan Joe Biden adalah 2 juta orang sudah divaksinasi. Dan ini menjadi sebuah langkah yang cepat dan tepat.
Jadi harapan pasar melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Amerika ini yang makin cepat, otomatis meyakinkan sebuah investor bahwa dolar itu menjadi sebuah mata uang yang baik ketika didukung oleh serangkaian data ekonomi dan potensi yang terjadi ke depannya. Potensi ke depannya terjadi apa tuh Pak? Ya, kita bisa melihat bahwa potensi yang terjadi ke depannya itu seperti apa. Ketika laju inflasi mengalami kenaikan menjadi 2% sebagai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh The Fed selaku lembaga bank terbesar di Amerika, bank sentralnya, bahwa target adalah 2% untuk inflasi. Dan bila ini terjadi, langkah yang akan diambil oleh bank sentral, walaupun dia tiap bulan saat ini belum mencabut yang namanya paket stimulus 120 miliar dolar, belum merubah, masih ada per bulannya. Ya, kabar di awal tahun dia siap untuk melakukan penambahan, rumor yang berkembang malah kembali berkembang yang namanya pemangkasan. Ini semua rumor terjadi karena pasar melihat progres pertumbuhan ekonomi di Amerika itu sangat cepat. Sehingga perlu yang namanya sebuah langkah-langkah untuk bisa lebih cepatnya lagi upaya yang dilakukan, baik dari kebijakan fiskal maupun moneter. Dan salah satunya adalah rumor yang berkembang adalah akhir tahun ini akan ada kenaikan suku bunga. Walaupun Fed Watch sendiri menyampaikan bahwa suku bunga Amerika ataupun polling yang ada itu masih di bawah 10%. Bulan April loh. Kita bisa melihat bahwa potensi kenaikan suku bunga acuan itu bisa saja terjadi menurut pandangan saya ketika sebuah pertumbuhan ekonomi sangat cepat ini akan berdampak pada sebuah langkah kebijakan. Diperkirakan bulan Oktober dan Desember itu tahun ini itu akan terjadi sebuah perubahan untuk kali pertamanya di tengah proses pemulihan ekonomi di tengah pandemi. The Fed akan melakukan penambahan suku bunga menjadi 0,5% atau 25 basis point dari posisi saat ini. Itu yang terjadi. Rumor ataupun kabar ataupun sentimen yang terjadi sampai dengan hari ini. Nah, tapi di sana masih panjang jangka waktunya. Dan kali ini kita melihat bahwa apa yang terjadi oleh yield obligasi Amerika ya secara di bulan tahun ini itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 1,77 tepatnya di area sini. Artinya apa di sini penjelasan bahwa ketika investor merasa optimis, poin nomor 1 ya, harga akan menurun dan yield bakal naik. Ya. Ketika harga obligasi berbanding terbalik dengan harga yield, otomatis ini akan memberi keuntungan terhadap dolar. Nah, ini poin pertama adalah ketika kita optimis. Ini berlaku juga terhadap data ekonomi yang lainnya, negara lainnya maksudnya. Efek yield ini sama sepertinya halnya di Indonesia. Nah, poin nomor 2, ketika investor merasa mengkhawatirkan prospek pertumbuhan ekonomi, khawatir terhadap perlambatan ekonomi, maka mereka akan berbondong-bondong untuk membeli obligasi. Obligasi ya. Oleh karenanya harga akan meningkat, obligasi tersebut yield-nya akan bergerak turun dan imbasnya adalah nilai tukar currency yang saya ambil contoh ini ada dolar itu akan mengalami tekanan. Dan ini yang pemahaman seperti ini
yang perlu kita ketahui juga, informasi seperti ini yang perlu juga kita perlu dalami. Kenapa sih harga dolar bisa menguat? Padahal data jelek. Tapi kenapa menguat? Oh, ternyata ada yield yang menopangnya. Oh, ternyata ada imbal hasil yang mempengaruhinya. Dan ini yang perlu kita ketahui juga. Nah, lanjut kembali. Jadi berbanding terbalik, ya. Ketika obligasi naik, otomatis yieldnya akan bergerak turun. Tapi ketika harga obligasi bergerak turun, yieldnya akan naik dan berimbas terhadap apa yang terjadi nilai tolak ukurnya yaitu dolar. Nah, tenor atau jatuh tempo obligasi Amerika itu ada macam-macamnya. Ada 1 bulan hingga 30 tahunan. Tapi yang menjadi sebuah bagian yang perhatian pasar adalah yang tenor 10 tahun. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ini adalah bagian dari sebuah chart yang terjadi secara daily yang saya ambil. Sebuah chart harian yang saya gunakan, di mana pada hari Kamis yang lalu terjadi sebuah penurunan penembusan di 1,6% obligasi Amerika yield-nya mencapai level area 1,534 ya, ini 534. Tapi pada akhirnya semalam itu tepatnya di hari Jumat ada sebuah kenaikan sampai dengan 1,598, naik 1%. Hal yang wajar, tapi lihat apa yang terjadi, ya. Kenaikan tersebut terganjal dari sebuah yang namanya resistance. Itu di berapa? 590. Ya, ini dia. Ini secara harian kita lihat. Jadi polanya dia masih masih akan terjadi sebuah kenaikan, tapi sifatnya terbatas. Karena bisa terbatas, Pak? Iya, karena kita lihat medium term-nya pada chart weekly-nya, apa yang kita lihat? Ya, 770, target 434, dan potensi yang ada dari stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi dead cross. Alhasil, dia closing di bawah penutupan weekly ataupun pekan sebelumnya, tapi dia tertahan di 1,590 yang terjadi pada akhir Maret yang lalu. 2 kali double bottom ditembus dan ini menjadi sebuah penembusan. Dan potensi yang ada, saya memperkirakan hari esok ataupun 2 minggu ke depan, tepatnya memasuki bulan Mei nanti, dibarengi dengan data November payroll, sudah saatnya yield obligasi terkoreksi dan imbasnya adalah pelemahan dolar. Otomatis rivalitas mata uang utama dunia ini akan bergerak menguat. Ini kita bicara secara teknikal untuk yield obligasi. Jadi secara mingguan sudah terlihat gejala ataupun peluang koreksi yang akan terjadi pada yield obligasi. Ya, ini bisa diperhatikan. Dari stokastiknya sudah terlihat. Lalu selanjutnya apa, Pak? Oke, kita lihat ini sebuah bagian yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, sobat investor. Ini R2, resisten kedua, resisten pertama, dan support pertama dan support kedua. Ini secara weekly. Ya, diperhatikan. Target 1,770, atasnya 1,943, bottomnya 1,438, dan support kedua ada di 1,107. Dan ini yang perlu dicatat.
potensi-potensi yield obligasi, dan saya merekomendasikan adalah jual terhadap yield obligasi Amerika. Faktor penggerak di bulan April apa aja ya? Oke, ini yang menjadi faktor penggerak di bulan April itu ada sebuah pernyataan dari Ketua The Fed Jerome Powell, baik di akhir bulan lalu di tepatnya pada pertemuan The Fed meeting, tapi di minggu yang lalu di sebuah forum berbicara, ya. Pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell terkait hasil rapat kebijakan tidak merubah suku bunga dan cenderung bertahan pada pelonggaran moneter dengan mengabaikan kenaikan yield obligasi. Kenaikan yield obligasi Amerika yang mulai mereda hambat penguatan dolar, potensi jangka pendek untuk bergerak koreksi sangat terbuka. Jangka pendek itu dalam mingguan, tapi secara medium ataupun bulanan mengambil dengan time frame sampai dengan 20 hari ke depan itu sudah menjadikan peluang indikasi koreksi terjadi pada yield obligasi. Nah, kita poin pertama, pernyataan dari Ketua The Fed ini seperti apa? Pernyataan dari Ketua The Fed ini menyampaikan bahwa Bank Sentral belum melakukan sebuah tindakan terhadap yield obligasi. Ketika keputusan itu disampaikan, yield obligasi masih bergerak pada rentan harga 1,7 sampai dengan satu level puncaknya 1,750. Tidak perlu khawatir. Dan The Fed sendiri belum juga akan melakukan yang namanya sebuah tapering. Apa itu tapering? Pemangkasan stimulus ataupun pembelian obligasi The Fed. Dan ini yang perlu kita pahami juga, bahwa The Fed ini sama sekali, khususnya Jerome Powell ini, kita jika bandingkan dengan pimpinan sebelumnya, Alan Greenspan, Ben Bernanke, nyatanya belum sepenuhnya mengambil sebuah kebijakan sangat hati-hati. Seperti itu. Nah, lalu apa? Tapering itu adalah pengurangan dari pembelian obligasi. Kabarnya, ke depan, aset pembelian itu akan menjadi 60, akan diturunkan menjadi setengahnya, atau menjadi 80 miliar dolar. Itu kabar yang berkembang ke depan. Oke, poin ketiga adalah data tenaga kerjaan Amerika yang dirilis lebih baik dari perkiraan, baik untuk non-farm payroll maupun unemployment rate, tidak banyak memberi pengaruh terhadap reaksi pasar pada pergerakan pasar mata uang. Benar apa adanya? Apa yang terjadi di dua sesi perdagangan terakhir, 2 bulan terakhir publikasi data non-farm payroll? Reaksi pasar itu tidak seagresif ketika kondisi normal. Belum menunjukkan sepenuhnya. Ya karena apa? Ya karena mereka masih mempertimbangkan yang namanya sebuah proses pemulihan ekonomi belum sepenuhnya baik, belum sepenuhnya tumbuh, dan mereka masih melihat langkah-langkah dari ataupun data yang keluar, apa yang terpublis itu masih sifatnya belum stabil. Nah, paket stimulus plus infrastruktur dari Presiden Joe Biden makin mempercepat proses pemulihan ekonomi Amerika dan terimbas pada faktor ekonomi baik di tenaga kerja, manufaktur maupun laju inflasi. Komponen tersebut yang menjadi sebuah bagian dari langkah yang bisa diambil oleh Bank Sentral untuk mengambil sebuah kebijakan moneter. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan. Selanjutnya adalah lockdown yang kembali terjadi di Eropa dan di Inggris berakhir pada hari ini. Dan esok hari terjadi sebuah pelonggaran, otomatis akan memberi sebuah nilai positif terhadap pergerakan euro dan pound sterling.
Dan ini yang perlu kita cermati dan perlu kehati-hatian. Kalau Jepang sampai dengan akhir bulan ini, ya. Nah, ini kita bisa lihat. Ketika pelonggaran kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh negara akan menjadi sebuah nilai positif terhadap sentimen. Tapi kedua negara tersebut, kedua wilayah tersebut masih belum sepenuhnya bisa lepas. Karena apa? Vaksinasi yang dilakukan oleh warganya belum maksimal, belum sepenuhnya berhasil, belum sepenuhnya mencapai target apa yang diinginkan. Sehingga ruang-ruang aktivitas pun akan masih cenderung terbatas. Bisa saja ada diperpanjang, bisa saja ada penambahan lagi. Dan ini yang perpanjang dalam artian lockdown-nya. Penambahan lagi artinya apa? Aturan-aturan yang akan diberikan. Baik itu di sektor warganya maupun di sektor korporat. Karena apa? Ketika sebuah lockdown terjadi, akan mengganggu sebuah yang namanya distribusi dan transaksi di sektor real. Baik itu di sektor transportasi, baik itu di sektor pengiriman jasa, baik di sektor perbankan, ataupun di sektor yang namanya manufaktur. Banyak pengaruhnya, dan banyak mempengaruhinya. Dan itu yang akan kita lihat di esok hari. Dan gelagat signal sudah menunjukkan sebuah arah ke sana. Arah ke sananya kemana, Pak? Arahnya euro sterling ataupun pair yang lain cenderung bergerak menguat terhadap dolar. Poin yang lainnya adalah emas berhasil menembus 1760 ya minggu kemarin. Membuka ruang untuk kembali ke area 1800 dan 1843. Artinya apa? Ketika emas di Maret yang lalu sempat bergerak di bawah 1700, ada beberapa bottom ataupun beberapa ganjalan kisaran 1670, 1660 itu menjadi bagian dari yang namanya kekuatan kaki dari emas. 1660, 1670. Dan pada akhirnya langsung ketika mencapai level area tersebut terjadi pembalikan harga sampai dengan 1760 closing. 1760 juga itu cukup berkali-kali di testingnya, tapi tidak tercapai. Dan pada akhirnya minggu kemarin tercapai dan ditembusnya. Sehingga potensi yang ada adalah beberapa hari ke depan akan bergerak di atas 1800. Nah, hal yang sama kita lihat pada pelonggaran wilayah di Eropa dan Inggris mulai dibuka, penambahan kuota produksi OPEC yang rapat yang lalu dapat membawa minyak kembali bergerak di atas 65 barel. Ya, berarti penutupan kemarin 63-an berarti bisa berpotensi untuk mengejar kembali untuk target pertamanya 65 dan topnya untuk tahun ini adalah mengejar kisaran 70 sampai dengan 75. Dan ini yang perlu kita pahami juga. Nah, ini adalah poin-poin penting yang terjadi selama bulan April. Ini dia penjelasannya. Nah, apa yang perlu diperhatikan adalah ketika memasuki bulan Mei nanti. Bulan Mei perlu diwaspadai adalah revisi data dari non-farm payroll Amerika yang mencapai angka 900 ribuan pekerja di bulan Maret yang lalu. Dan di bulan Mei nanti, publikasi nanti tanggal di 2 minggu ke depan, itu kita akan melihat gambaran tenaga kerja Amerika yang di bulan Aprilnya. Ya, tapi tidak dengan angka pengangguran, yang kemungkinan terus berada di pada angka, ini mohon maaf salah nulis, kurang 6-nya, 6%.
Selain data ekonomi, juga kita akan melihat di bulan Mei itu ada yang namanya rapat kebijakan Bank Sentral di bulan Mei. Ada dua bank yang dijadwalkan rapat, yaitu Reserve Bank of Australia dan Bank of England, BOE, Bank of Inggris dan Bank Sentral Australia. Nah, kedua bank tersebut hampir dipastikan tidak akan merubah sebuah kebijakan suku bunganya, karena kita lihat bahwa suku bunga mereka masih berada di pada area rendahnya 0, berapa coba? Angka suku bunga Amerika, Inggris dan Australia itu pada angka berapa? 0,1, sama semua. 0,1. Dan ini yang perlu kita perhatikan di data pekan depan. Baik, rekan-rekan semua, sambil berjalan saya menyampaikan sebuah materi. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan di kolom komentar. Kita nanti akan menanyakan tidak hanya dari materi, tapi juga dari hal-hal yang lain yang perlu ditanyakan. Monggo silakan. Insya Allah nanti saya coba bantu untuk menjawabnya. Ya, di kolom chat, monggo silakan. Sambil berjalan sebuah penjelasan, ya. Dan ini yang perlu kita pahami juga. Pergerakan yang namanya dari sebuah yang menjadi pengaruh terhadap, mohon maaf ini belum terganti nih, belum lupa diganti nih. Ya, ini terjadi pada indeks dolar. Ya, indeks dolar secara mingguan ini support resistennya ini secara monthly bisa lihat ketika dia saat ini berada di area 9156. Ya, ini secara mingguan sudah menunjukkan sebuah yang namanya, ini saya cerminkan pada ini, lupa saya edit ini. Ini ada di sini. Resisten 1 sampai dengan 2, lalu untuk support pertama, support kedua, dan ketiga. Ini yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun saja berada. Jangan. Ya, oke. Tetap semangat, walaupun di bulan Ramadan ini. Baik, ini kita lihat dari sisi teknikal, sudah menunjukkan sebuah penurunan yang terjadi pada indeks dolar weekly-nya. Penurunan dari chartnya sendiri sudah benar-benar terkonfirmasi, MACD-nya di bawah, ya, dan saat ini tengah meluncur ke bawah dan mengejar target 9102. Target pertamanya dia, dan 90,11 untuk target keduanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, area support dan resistennya. Dan potensi apa yang saya sampaikan tadi juga, seiring dan seia sekata ketika pergerakan yield juga memberi pengaruh terhadap pergerakan indeks dolar greenback. Nah, ini yang terjadi pada indeks dolar. Jadi potensinya adalah indeks dolar itu akan bergerak turun, bergerak melemah. Ya, jadi potensi yang ada, faktor dari yield obligasi yang bergerak turun akan berimbas kepada dolarnya juga. Terkena dampak pada dolarnya juga. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi ketika yield obligasi itu bergerak turun, itu juga akan memberi dampak terhadap pergerakan dolar.
Ketika yield obligasi bergerak naik, potensi yang ada adalah dolarnya juga akan ikut naik. Terpadunya data weekly, baik yield obligasi maupun indeks dolar, ya kita weekly baru mulai. Ini akan menjadi sebuah korelasi yang cukup baik bagi pergerakan dolar. Artinya apa? Walaupun proses pemulihan ekonomi memiliki nilai positif terhadap dolar, tapi di tengah saat ini pencapaian level tertinggi yang terjadi pada yield obligasi dan langkah koreksi yang terjadi pada yield obligasi akan memberi dampak terhadap pergerakan yang namanya dolar. Jadi masih potensi dolar itu bergerak melemah. Dan di bulan Mei juga akan cenderung bergerak melemah. Kita bisa lihat. Ini baru 2 bar. Penutupan minggu yang lalu. Belum nanti di minggu depan. Kita bisa target, ini dia sudah mendekati area di bawah 91 atau bermain pada area 90,20 ataupun kisaran 90,10 sampai dengan 90,30. Nah, ini target nih. Bisa diintip, bisa dicatat. Baik. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai euro. Mangga Bapak Ibu sekalian, yang para peserta bila ingin menanyakan sesuatu mengenai trading, dipersilakan. Nah, ini kita masuk ke apa yang terjadi pada pergerakan euro. Euro masih dibayangi kekhawatiran akan pembatasan aktivitas di beberapa negara di zona Eropa. Seiring dengan merebaknya kembali kasus virus corona di benua biru itu. Ini yang terjadi pada bulan April. Upaya normalisasi aktivitas ekonomi di benua Eropa menghadapi hambatan baru terkait suspensi distribusi tertahannya vaksin COVID, tambah lagi AstraZeneca, ya kita lihat kabarnya itu di mana-mana, dalam beberapa hari terakhir, dan ini yang menjadi sebuah kekhawatiran baru. Itu yang terjadi di bulan. Dan itu masih berlaku, dan masih berada, dan masih menjadi sebuah bagian dari sebuah kekhawatiran yang bisa timbul. Walaupun kita bisa lihat, data ZEW Economy Sentiment baik dari IFO maupun dari ZEW, sektor bisnis untuk Jerman, itu sudah menunjukkan hal yang cukup positif. Data sebelumnya, baik dari data manufaktur maupun jasa PMI, ya itu juga menunjukkan sebuah angka yang cukup signifikan. Baik ya. Hal yang sama juga terjadi pada pound sterling untuk data penjualan retailnya. Jadi faktor rupiah, euro ini sudah mulai mengendur targetnya dia. Mungkin kita bisa melihat technical chart yang terjadi pada euro, ya. Ini mencerminkan sebuah target weekly-nya dia, nih ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, sudah menunjukkan pembalikan arah, tapi masih terganjal pada area 1.2 ribunya. 1.2 ribu masih terganjal, dan akhirnya beberapa kali testing pun terlihat belum cukup kuat. Dari ini minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, dari awal Maret, ya.
Dari awal Maret area 2000 itu tidak bisa ditembusnya. Ditembus tapi akhirnya closing di bawah area tersebut. Dan market sendiri menginginkan untuk sebuah tren dari euro itu bergerak menjadi sebuah medium term, bergerak menguat, itu ketika dia berada di tembus 1.2000. Ketika dia tembus area 1.2, 2300 yang ada di gambar, ini secara weekly. Ini akan membuat euro akan membentuk sebuah range trading baru di kisaran 2000 sampai dengan 22. Targetnya dia. Namun sebaliknya, ketika kegagalan tembus level 2000, ada konfirmasi perubahan arah terjadi lagi ketika penutupan harian ataupun ada penutupan trading berada di bawah 1948, maka membuka euro untuk kembali testing area low yang terjadi pada bulan Maret, yaitu di 1706. Bulan April 1711. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita pahami. Harapan yang diharapkan pasar ketika di bulan Maret yang lalu, akhir rapat dari SCB, itu adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh otoritas bank sentral terhadap suku bunga. Tapi mereka lebih memilih untuk stay pada angka suku bunga 0,25. 0,5. Dan ini kita bisa lihat bahwa euro sendiri ini masih terjebak pada sebuah kisaran range trading dalam 1 tahun ini, dan berarti di tahun ini, maaf, itu di kisaran 1.23 sampai dengan 1.70. 1.1720. Nah, bagaimana potensi yang terjadi? Saya melihat, saya memperkirakan, dan saya mengestimasikan potensi di bulan Mei nanti, pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD itu akan berada pada area 1.2000 sampai dengan 1.2200. Oke, di sini ada pertanyaan, ya. Untuk berapa hari ke depan, apa masih akan ada koreksi untuk gold? Apa di posisi yang sekarang sudah aman untuk buy jangka panjang? Baik, Pak Dharma Putra, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum kita ke arah sana, kita coba untuk bertahap. Saya tampung dulu pertanyaan dari Pak Darman, dan kita bisa lihat untuk nanti kita coba, saya sampaikan, saya bahas. Nah, ini untuk euro, ya. Untuk euro saat ini berada pada rentan harga 2.000 sampai dengan 20.022, 1.22 untuk bulan Mei nanti. Ya. Hati-hati, ya. Hati-hati, pergerakannya cukup meyakinkan dari weekly-nya, ya. Weekly-nya ini cukup atraktif, MACD-nya tidak masuk zona negatif, dan potensi yang ada adalah, ini saya melihat dua fungsi yang terjadi, dua potensi yang terjadi. Di satu sisi, kalau kita ngambil chart weekly, ini artinya dia sudah memasuki zona hampir medium term, ya, masuknya. Cross rate antara moving 1326 di sini sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah crossing, ya. Tapi di perdagangan minggu kemarin dihantam balik, didorong lagi MA13-nya. Dan apa yang terjadi?
harga untuk level high-nya di 1.90-an. Dan saya melihat ini untuk mengkonfirmasi untuk euro adalah penutupan di atas 1.2000. Penutupan. Ketika dia berada di 1.2000, udah kita hold buy. Switching buy. Next target adalah 1.22 dan makanya oleh karena itu ketika nanti parabolik ini pindah otomatis dia itu nanti akan mengejar yang namanya target selanjutnya adalah 23 dan 25. That's it. Ketika nanti di bulan Oktober, ini berarti 2 bulan 3 bulan ke depan ada potensi euro menguat efek dari pelemahan dolar. Tapi ketika nanti rumor adanya sebuah kenaikan suku bunga, ini akan membalikan lagi euro bergerak melemah. Time schedule-nya seperti itu saya perkirakan. Nah, ini dari weekly. Ya. Bagaimana dari monthly-nya? Ini dia. Terjadi yang namanya sebuah double bottom. Ya. Lalu pada akhirnya dia closing-nya di atas sebelumnya. Ini dia. MACD yang sebelumnya turun di bulan ini tengah bergerak naik. Walaupun stokastiknya menuju area 50%, tapi ini cenderung bergerak landai. Dan potensinya adalah naik. Ya, akan bergerak naik. Nah, ini untuk euro. Ini dia euro yang perlu diperhatikan. Area monthly-nya, projection monthly dari support and resistance-nya. Lalu bagaimana dengan pound sterling? Tren penguatan pound sterling sudah mulai menunjukkan sejak akhir Jumat kemarin. Walaupun sempat beraksi jual tertahan pada area 36, 37 hampir dalam 2 pekan terakhir bolak-balik, tapi semuanya itu kembali sudah menunjukkan lampu hijau. Tren penguatan GBP masih bertahan di mana potensi koreksi baru terlihat ketika adanya penembusan 1.3760 ya. Yang lalu, di mana ruang koreksi lebih dalam terjadi bila penembusan dan penutupan di bawah area 1,1660 yang sempat dicapainya pada ini secara fundamental. Kebijakan dalam negeri yang belum menunjukkan hal yang penting baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter membuat GBP sulit untuk bergerak menguat dari sisi fundamental. Ya. Tapi dari sisi teknikal, dari pola daily-nya sudah menunjukkan udah closing di atas ya. Di atas SMA, trend line-nya dan saya mengejar target di bulan Mei itu adalah 1.42. Jadi masih layak beli saat ini untuk pound sterling. Targetnya berapa? 1.40. 1.40 targetnya dia di akhir bulan. Sama menyelesaikan target akhir bulan ini. Stop loss-nya di mana, Pak? Stop loss-nya 1.3660. Cukup jauh? Iya. Itu sebuah mengkonfirmasikan penurunan. Ketika dia masih berada di atas 1.3660, itu masih ada pola untuk reversal. Dan ini secara weekly. Target saya adalah buy untuk pound sterling. Dengan mempertimbangkan, dengan melihat, dengan menganalisa yang namanya sebuah faktor dari chart. 1.42
1.40 menjadi targetnya dia saat ini. Ya. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, bisa untuk melakukan buying saat ini, masih berlaku saat ini. Berarti targetnya adalah untuk pekan depan 1.40. 1.40 pekan depan. Pekan depannya lagi di akhir bulan target ada koreksi dikit. Baru dihantam lagi, ayun lagi naik sampai dengan 42. Pound sterling tidak mau kalah dengan euro. Ketika euro kemarin naik, pound sterling masih berada di 1.3660. Ini kita bisa lihat. Ini secara weekly sudah mulai terjadi crossing. Ini udah crossing mantap. Wadidadaw, mantap ini. Bagaimana dengan monthly-nya? Dan kita lihat apa yang terjadi selama 3 bulan ke belakang, dari bulan ini diambil, bulan ini, bulan Maret, bulan Februari. Terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dari pergerakan pound sterling. Ketika diambil langkah untuk lockdownan pertambahan di akhir Februari, membuat tekanan terhadap pergerakan dari pound sterling. Tapi harganya itu bergerak pada rentan 1.3660 sampai dengan 1.400. Ya. Ini kalau bisa dilihat secara teknikal bulanan masih berpotensi untuk bergerak menguat. Ujian terlihat jelas pada 1.42. Ya, 1.42 menjadi kuncian resisten ingin merubah bentuk pound sterling dari jangka pendek menengah ke jangka panjang untuk sebuah laju penguatannya. Kalau sudah MA 100 berada di bawah MA 100, di bawah MA yang kecil ini menunjukkan sebuah tren jangka panjang yang kita tinggal ngikutin. Dah, itu aja. Ya. MACD-nya bergerak naik loh. Kita lihat ini. Ya. Bergerak naik. Ini berarti akan berbalik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi pada pergerakan pound sterling khususnya untuk nantinya? Support resisten 4190-an, 4057 dan 3947. Esok hari akan ditembus nggak nih resistennya? Ya kan? Low-nya 36975, S2-nya di 3557 dan di 334. Area pivot di 3807. Nah, ini untuk pound sterling. Lalu, kalau ada pertanyaan, monggo untuk pound sterling silakan di kolom komentar. Silakan. Nah, ini untuk emas. Tekanan dialami oleh emas sejak beberapa kali testing di area 1676. Sejak awal Maret sampai dengan bulan ini pun kembali dikejarnya. Kembali diujinya. Ya, karena bila mana terjadi pekan yang lalu ditembus area tersebut dan closing di bawah area tersebut, maka akan menjadi sebuah tekanan yang cukup dalam bagi emas, itu ke 1610. 1611. Dan penutupan di bawah area tersebut akan menjadi sebuah konfirmasi penurunan lanjutan ke 1400 sampai dengan 1500. Kalah kilau dia. Karena sampai benar-benar terjadi kemarin. Memang benar, bulan April itu menjadi sebuah momentum kita untuk buy on weakness. Ini yang terjadi bulan April kemarin. Dan ini disampaikan di bulan Maret. Buy on weakness pada 1660 sampai dengan 1680.
Sebaliknya, penutupan di atas 1760 dan sudah terrealisasi di minggu kemarin menjadi signal pembalikan harga. Ini tadi pertanyaan dari Pak ini, untuk kembali bergerak untuk menguji area 1800 dan 1843. Penutupan di atas area 1843, maka sangat memudahkan bagi emas untuk kembali bergerak di 1957. Awal tahunnya terjadi penembusan area level high yang tergantung sampai akhirnya membentuk low di 1660. Sudah turun 300 pips. Dan saat ini sudah naik dari low sebesar 100 pips, tinggal naik lagi 50 pips dari harga per sekarang adalah nilai tengah ya dari penurunan yang terjadi itu di 1820. Jadi targetnya adalah potensi memang kembali ke 18.800 menjadi sebuah target untuk mengejar nilai tengah penurunan awal itu di 18, kisaran 1820 sampai dengan 1850. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ada potensi naik, Pak. Itu. Jadi mencakup pertanyaan dari Pak Darman nih, Pak Dharma Putra. Untuk berapa hari? Oke. Jadi bukan jangka panjang ini, Pak, belum. Masih memasuki medium term-nya dia. Masih jangka pendek. Karena kenapa? Emas saat ini masih sudah berada di level puncaknya dia, 2000. Mengkonfirmasi perubahan trennya dia ketika menjadi sebuah tren jangka panjang, ketika 1.2050 itu dipecahkan. Saat ini masih minor. Tren minor, memasuki zona medium term-nya. Begitu. Dan inilah sebuah technical yang terjadi secara weekly. Ya. (1843) menjadi sebuah target mingguan yang akan dikejar ataupun yang akan diuji. Kalau tidak mencapai 2 minggu terakhir di bulan April, dia di awal bulan awal bulan Mei menjelang Idul Fitri. Dan ini yang kita bisa manfaatkan, bahwa potensi emas saat ini masih naik. Jadi koleksi yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan adalah melakukan buy. Begitu Bapak Ibu sekalian. Secara weekly masih bergerak naik, tapi kapan dia akan koreksi? Jadi dia ini masih bergerak pada sebuah rentan harga. Ketika nanti dia kembali lagi di bawah 1760, maka dia akan membentuk sebuah range trading di 1660. Saat ini tengah menguji area 1775 yang bisa dikatakan sebuah ujian pertamanya dia untuk membuka range baru ke 1850. Cukup mudah. Kita bicara sebuah yang namanya emas. Karena emas memiliki trading harian, ya, memiliki sebuah trading itu habitnya, range tradingnya itu kurang lebih di atas 20 pips. Jadi sangat menggiurkan, sangat menguntungkan, sangat memberi sebuah keuntungan yang didapat di tengah pandemi. Walaupun butuh ujian cukup kuat untuk bisa mempertahankan harga emas itu pada level-level yang bisa dikatakan kita sempat terjadi sebuah swingan harga, perubahan harga yang cukup signifikan. Tapi saya melihat potensi dari emas sendiri, ya, ini secara monthly akan bergerak naik loh. Terganjal di 1700 loh. Setelah pencapaian level low kemarin loh. Gitu. Ini yang
perlu kita manfaatkan. Jadi potensi emas ini ke depan jangka pendek masih akan bergerak naik. Masih akan bergerak menguat. Ya. Jadi secara monthly-nya sendiri sudah menunjukkan sebuah level penguatan dengan target 1804 dan 1859 batas atasnya. Batas bawahnya untuk emas di 1700 saat ini dan 1667 sampai dengan 1637. Ingat, sekarang transaksi ataupun range trading emas berada pada di 170. Nanti kita bertemu lagi di bulan depan di tanggal yang kemungkinan tanggal yang sama beda berapa hari, kita lihat pergerakan di bulan Mei itu seperti apa. Dan saya melihat potensi yang ada adalah menguat. Menguat kenapa, Pak? Ya euro emas sendiri kembali ke 1800, 1850, main lagi back to 19. Karena apa? Periode 3 bulan dia mengalami penurunan, ini baru memasuki 3 hari, jadi masih ada periode 1 bulan, 2 bulan ke depan untuk dia bergerak volatile ke area 1900. Jadi potensi emas adalah untuk kembali bergerak di 1900. Targetnya dia. Oke, untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya untuk hari ini bahwa dengan minimnya katalis di bulan Mei, rapat kebijakan juga yang sama, rapat kebijakan dari Bank Sentral Inggris maupun Australia. Ya. Jadi euro masih berpotensi untuk bergerak pada sebuah kisaran atau range trading 1 poin. Targetnya dia 200 sampai dengan 1.22. 222. Untuk batas bawahnya itu berada pada area yang bisa dikatakan 16. Ya. Sterling akan merubah. Ini sebenarnya Sterling baru ngegas nih. Baru 2 kali ngegas. Bisa dimanfaatkan untuk pound sterling, bisa dilakukan akumulasi buy. Ya, jangan lupa pasang stop loss ketika kita sudah memasuki open posisi. Karena dengan stop loss tersebut kita bisa membatasi yang namanya sebuah kerugian. Bila terjadi sebuah pembalikan harga. Oke, jadi kesimpulannya, apa yang terjadi di bulan April sampai saat ini, mulai terbentuk sebuah tren jangka pendek mata uang utama dunia terhadap dolar. Hampir dalam 2 pekan awal bulan April, market cenderung sideways dan bermain pada zona terendah khususnya euro, pound sterling, emas, dan minyak. Pasar di bulan Mei memasuki bulan Mei diperkirakan fluktuatif lebih besar pada beberapa faktor teknikal terlihat sudah terbentuk jangka pendek, di mana penurunan yield obligasi secara mingguan menekan indeks dolar secara tidak langsung akan berimbas pada rivalitas dan komoditas. Sementara saham-saham yang sempat terkoreksi sudah menunjukkan perbaikan pada perdagangan kemarin dengan mencetak rekornya di tengah kinerja laporan keuangan perusahaan sudah mulai sejak minggu yang lalu. Waspadai pembalikan harga komoditas yang kemungkinan akan menyambut baik atas bagaimana efektivitas hasil dari stimulus Joe Biden yang sudah berjalan warga Amerika. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Market Outlook bulan Mei yang diselenggarakan oleh Valbury Asia Futures.